dasar apa kamu ini melakukan hal tersebut? Suka. Terus kamu melakukan komunikasi ya? Hah? Iya, Pak. Berapa lama kamu merencanakan? Dari hari Selasa, Pak. Hari Selasa kamu udah nyiapkan kayu Iya. di belakang ini, belakang sekolah tersebut. Iya, Pak. Kemudian setelah kamu lakukan itu, kamu pergi kemana? Pulang, Pak. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Kisah yang akan kita bahas kali ini terjadi pada masa awal-awal pandemi di tahun 2020 lalu, di mana ada sepasang suami istri yang kebingungan mencari keberadaan anak gadisnya yang tiba-tiba menghilang di sekolahnya setelah diantar untuk menghadiri acara latihan pramuka dengan sang pelatih. Selama kurang lebih 1 jam mereka menunggu kegiatan pramuka anak gadis mereka selesai, namun tidak juga selesai. Dan setelah dicari ke dalam sekolahan yang kala itu masih ditutup karena kebijakan social distancing, mereka tidak dapat menemukan keberadaan anak mereka. Di manakah anak mereka berada dan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya dalam waktu sesingkat itu? Kita simak video ini sampai akhir ya sobat. Rika adalah seorang gadis berusia 13 tahun yang baru saja menapaki jenjang sekolah menengah pertama sejak pertengahan tahun 2019 lalu. Dan SMP Negeri 10 Ogan Kemiring Ulu adalah sekolah yang dipilihnya karena dekat dengan rumah. Rika memiliki wajah yang cantik dan dia juga aktif dalam kegiatan di sekolah, salah satunya adalah pramuka. Seperti pada umumnya, kegiatan pramuka di sekolah, Rika juga diampu oleh kakak pembina pramuka yang terkadang dibantu oleh tenaga pelatih yang biasanya adalah alumni dari sekolahan. Seperti juga di SMP tempat Rika bersekolah. Selain pembina pramuka yang resmi, ada juga seorang pelatih yang merupakan alumni SMP tersebut yang bernama Aldi Sukmawijaya berusia 19 tahun. Sejak pertama melihat Rika mengikuti kegiatan pramuka, Aldi langsung terpesona dengan kecantikan gadis itu. Aldi pun mulai intens mendekati sang gadis pujaan hati. Namun karena Rika ini adalah gadis manis yang polos dan lempeng lurus, tentu saja dia tidak merespon sikap Aldi tersebut. Aldi pun semakin penasaran dan semakin sering memperhatikan Rika karena kebetulan juga rumah mereka berdua tidak jauh dari SMP 10. Setiap kegiatan pramuka, Aldi sangat bersemangat untuk melihat Rika, sampai akhirnya seluruh kegiatan sekolah harus dilakukan dari rumah akibat datangnya pandemi COVID-19 di akhir tahun 2019. Sejak saat itu, intensitas Aldi melihat Rika pun berkurang, namun dirinya tidak bisa melupakan kecantikan wajah gadis itu. Yang tidak Rika ketahui adalah bahwa si pelatih yang mengaguminya itu adalah seorang penikmat anime, tapi yang versi dewasa ya sobat. Apalagi sejak pandemi, di mana kegiatan betul-betul dibatasi. Aldi pun semakin sering menonton anime-anime tersebut dan tetap saja sembari mengingat kecantikan wajah Rika, sang gadis pujaan. Sampai di awal bulan April 2020, Aldi tidak bisa lagi menahan lebih lama rasa rindunya kepada sang gadis. Aldi pun kemudian membuat sebuah skenario demi bisa berjumpa. Kamis malam tanggal 2 April 2020, handphone Rika tiba-tiba bergetar. Setelah dibuka, ternyata ada pesan di FB Messenger dari pelatih pramukanya, Kak Aldi. Rika diminta untuk datang ke sekolah besok pagi jam 9 karena ada acara pelatihan untuk menjadi ketua regu. Dan Kak Aldi meminta dirinya untuk datang seorang diri. Kakaknya Rika yang kebetulan sedang berada di sebelahnya juga ikut membaca pesan tersebut. Dirinya cukup curiga setelah membaca pesan itu. Kan sekolahannya sedang ditutup di mana-mana. Ini kenapa kakak pelatih meminta adiknya datang ke sekolah? Aneh kan? Sang kakak pun menunjukkan pesan tersebut kepada ibundanya dan kemudian beliau ikut membaca pesan itu. Rika yang masih polos ini tidak memiliki pikiran macam-macam. Dia juga sangat menyukai pramuka, apalagi kalau mau dijadikan ketua regu. Wah, dia sangat bersemangat untuk datang besok pagi ke sekolah. Melihat anaknya yang begitu bersemangat, sang ibu tidak sampai hati untuk melarangnya. Beliau pun mengizinkan, namun dengan syarat harus diantar oleh ayah dan ibu dan ditunggu di sekolahan sampai acara selesai. Rika pun setuju mendengar syarat dari sang ibunda.
Keesokan paginya, Jumat 3 April 2020, Rika sampai di sekolahan. Kedua orang tua Rika mengantar sampai di gerbang dan Rika langsung masuk ke dalam sekolahan. Situasi di sekolahan tersebut sangatlah sepi pagi itu karena memang masih ditutup. Ayah dan ibu Rika pun kemudian bertanya kepada penjaga sekolahan di sana, apakah sekolah masih ditutup? Penjaga sekolahan menjawab, iya, hari ini sekolahan ditutup, tetapi nanti akan ada acara disinfeksi seluruh lingkungan sekolah. Ayah dan ibu Rika kemudian memutuskan untuk menunggu sang anak di pintu gerbang sekolahan. Sementara itu, Rika yang sudah sampai di dalam lingkungan sekolah terus berjalan menuju aula yang ada di bagian belakang. Tidak lama kemudian datanglah Aldi, si pelatih yang kemarin mengundangnya. Saat itu sama sekali tidak ada kecurigaan dalam benak polos Rika. Jadi ketika Aldi meminta Rika untuk menuju ke lapangan olahraga pun dia menurut saja. Sesampai di area lapangan, Aldi meminta Rika untuk berputar dan membelakangi dirinya. Langsung dengan cepat dan tidak sempat disadari oleh Rika, Aldi mengambil sebuah kayu bulat sepanjang 80 cm yang sudah disiapkannya sejak 3 hari lalu di sana. Kemudian dia serangkan kayu tersebut ke arah belakang kepala Rika. 2 kali Aldi melakukannya sampai Rika kemudian pingsan, sobat. Aldi pun meletakkan kembali kayu panjang tersebut, membopong tubuh Rika ke arah hutan di dekat sekolah. Dia tutup mata Rika yang masih tidak sadarkan diri itu dengan menggunakan dasi pramuka milik Rika sendiri. Kemudian melepaskan kaos kaki Rika dan meletakkannya di dalam mulut gadis itu. Diletakkannya tubuh Rika di tanah, kemudian dilepasnya baju pramuka Rika, dan langsung tangan Aldi bergerak aktif di tubuh Rika. Tiba-tiba tubuh gadis tersebut kembali bergerak. Rika mulai sadar dan sepertinya mulai berontak. Aldi yang panik kemudian menyerang wajah Rika hingga Rika menjadi lemas, dan saat itulah dirinya memperkaos sang pujaan hati, mewujudkan fantasi-fantasi dari animenya sampai selesai. Setelah itu Aldi mengambil dasi pramuka yang menutup mata Rika. Dia gunakan dasi panjang tersebut untuk menyerang bagian leher. Sampai akhirnya siswi kelas 1 SMP 10 itu tidak bisa bernafas lagi. Untuk memastikan bahwa Rika sudah tiada, Aldi kemudian mengambil sebuah kayu kecil di dekatnya dan dia sutuk-sutukkan ke beberapa bagian, kerusuk dan ke bawah dada Rika. Dan kembali lagi, Aldi timbul hasrat untuk yang kedua kalinya. Aldi melakukan pemerkosaan kepada tubuh sang gadis yang sudah tidak bernyawa itu sampai selesai lagi. Setelah itu kembali Aldi sutuk-sutuk dengan kayu tubuh Rika, kali ini bagian pribadi sensitif Rika di area bawah, depan dan belakang. Kemudian dibalikannya tubuh Rika, kembali disutukannya kayu itu ke bagian pinggang dan di bagian nus-nus Rika. Astagfirullahaladzim, gak tahu lagi Aldi. Kemudian ditutupnya tubuh Rika yang sudah tidak bernyawa itu dengan dedaunan dan dirinya dengan segera meninggalkan sekolahan pulang ke rumahnya di Desa Tebing, Kampung Kecamatan Semidang Aji. Sementara itu ayah dan ibu Rika yang sudah menunggu selama kurang lebih 1 jam di depan gerbang mulai merasa gelisah karena sang anak tidak kunjung keluar. Akhirnya mereka pun masuk dan bertanya kepada orang-orang yang ada di dalam sedang melakukan desinfeksi. Namun tidak ada 1 orang pun yang melihat Rika di sekolah. Rika menghilang. Jantung ayah dan ibu Rika mulai berdegup semakin kencang. Ketika melihat seorang petugas yang ikut mengawasi kegiatan desinfeksi, mereka berdua pun langsung melaporkan kehilangan anak mereka. Dan dengan cepat para petugas serta para warga yang ada di sana melakukan pencarian. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya sebuah pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan tampak di depan mata, sobat. Di hutan di dekat sekolah, di bawah tumpukan dedaunan yang tidak rapi sama sekali, tampaklah sesosok tubuh gadis berpakaian seragam pramuka. Dipastikan bahwa itu adalah Rika. Benar-benar hancur hati ayah dan ibu Rika. Baru beberapa jam lalu mereka mengantarkan sang anak sampai gerbang, bahkan ditungguin di sana. Kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Siapa yang sampai hati melakukan ini kepada seorang gadis polos kayak Rika? Tim dari Polsek Semidang Aji pun segera melaporkan penemuan ini ke Polres Oku, dan Satreskrim Polres Oku langsung menuju serta melakukan olah tempat kejadian perkara.
Keterangan dari berbagai pihak pun mereka kumpulkan sampai akhirnya semua tertuju kepada sang pelatih pramuka Aldi Sukmawijaya, karena dialah yang terakhir kali diduga berjumpa dengan Rika dari pesan yang dikirim melalui Facebook Messenger di malam sebelumnya, membuat polisi menduga dengan sangat kuat bahwa dialah satu-satunya tersangka. Segera saja tim melacak keberadaan Aldi dan entah apa yang ada di dalam pikiran Aldi ya sobat. Dia sama sekali tidak mencoba melarikan diri. Dia masih ada di rumahnya hingga akhirnya pada pukul 12 siang kurang seperempat Aldi berhasil diamankan. Namun saat awal penangkapan, Aldi masih saja terus berkelit. Dia bilang tidak tahu di mana Rika. Dia berkata tidak bertemu dengannya di hari itu dan berbagai alibi lainnya. Namun saat tiba di markas, akhirnya si pemuda nanggung yang ternyata sudah pernah menikah itu mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku memperkaos dan menghabisi nyawa Rika karena sudah naksir dari lama dan ditambah dengan fantasi-fantasi yang muncul setelah menonton film anime favoritnya. Benar-benar sudah entah ya pikiran si pelatih ini sobat. Tubuh tidak bernyawa Rika pun kemudian segera diantarkan ke pembaringan terakhirnya di dekat rumahnya dan keluarga berharap jika si Aldi ini diberikan hukuman seberat-beratnya. Dan di tahun 2021, majelis hakim yang menangani persidangan kasus ini akhirnya menjatuhi hukuman seumur hidup kepada Aldi. Kenapa nggak hukmat aja ya Pak Hakim? Demikian kisah kasus kita kali ini sobat. Kita doakan bersama semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh Rika diberi kekuatan serta ketabahan luar biasa sampai kelak bisa berkumpul lagi di dalam surganya Allah. Amin. Bagaimana pendapat sobat semua mengenai kasus ini? Atau kalau ada yang punya informasi lebih detail mengenai pelaku boleh tulis di kolom komentar ya. Mbak Tiwul tunggu. Demikian video kita kali ini, terima kasih banyak untuk semua yang sudah mengikuti sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.